Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Ruang Kisah. Nah, kali ini aku kedatangan seorang mahasiswi dari Undip. Namanya siapa? Nama saya Dania Ari, bisa dipanggil Dania. Nah, kali ini membahas tentang sisi emosional dari anak kembar. Nah, saudara kembar. Kebetulan Mbak Dania ini adalah salah satu anak kembar perempuan semua, dan sekarang sudah menjadi mahasiswi. Nah, kita nanti akan tanya lebih dekat apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak kembar itu sendiri. Yang kebanyakan dari kita itu menganggap bahwa anak kembar itu ya enak karena punya teman sebaya yang bisa diajak cerita, bisa diajak kemana-mana, bisa diajak tukar pikiran, tukar pendapat gitu. Nah, apakah persepsi itu bisa direalisasikan di pihak Mbak Dania nih? Apakah betul seperti itu? Nah, kita tanya langsung. Oke, Mbak Dania, sebagai anak kembar, itu tugas Mbak Dania di rumah itu apa? Kalau aku sih tugasnya kalau di rumah ya ini sih kayak sekarang kuliah terus kadang juga bantu orang tua tapi pas di rumah aja gitu. Oh gitu. Karena emang seringnya kan kuliah di Semarang, terus dari TK, SD, SMP itu memang lebih seringnya di sekolah gitu. Jadi emang jarang banyak waktu di rumah. Nah gitu. Tapi misalkan ada waktu di rumah, tugas utama sebagai anak kembar itu gimana? Apa bagi-bagi? Apa nggak ngerjain sama sekali yang tugas di rumah? Oh, kalau itu ini sih, kalau misalkan lagi akur ya ini kerja sama gitu ya. Tapi lebih ke kamar sendiri gitu karena kamarku kan agak lumayan gede, terus di atas itu agak sering terbuka jadi lebih sering kotor gitu. Jadi kalau bersih-bersih itu bareng-bareng. Kalau lagi akur. Kalau nggak akur ya ini sih, maksudnya kesadaran aja yang mau bersihin siapa. Oh gitu. Pernah nggak sih iri sama tugas masing-masing itu? Sering sih, maksudnya iya pernah ngalamin kayak misalkan kayak misalkan kemarin itu tuh kadang kayak nggak mau bersih gitu. Terus kadang sering aku terus gitu kan, kadang juga kesel kan, maksudnya masa setiap hari aku, padahal kita tuh di kamar kan bareng-bareng. Kan harusnya ya aku tuh pengennya ya gantian gitu, nggak perlu satu orang doang gitu, karena capek, karena yang harus bersih-bersih, ngepel lah, nyapu lah, ngelap, terus pakai sulak-sulak kayak gitu kan. Kalau semua sendiri capek gitu. Kadang aku juga sering ini sih mempermasalahkan itu. Kayak jadi malah berantem tuh karena bersih-bersih gitu. Kalau di antara kalian berdua itu siapa yang lebih suka bersih-bersih? Siapa yang lebih cepat tanggap? Sebenarnya tuh kita tuh sama-sama yang ini sih, suka rapi, suka bersih tuh sama. Cuman kadang kayak mungkin kadang lebih sering aku, kadang lebih sering aku. Oke Mbak Dania, untuk jadi anak kembar itu kelebihannya apa dibanding anak-anak yang lain? Kalau kelebihannya sih maksudnya kita nggak perlu janjian sama temen kalau misalkan mau pergi. Kalau misalkan lagi akur ya ayo pergi kemana, tinggal ajak saudara aja kan. Terus misal bingung mau pakai baju apa tuh tinggal minjem gitu. Terus kalau misalkan kembaranku memang lebih pinter bagian matematika gitu, bisa minta diajari. Oh gitu. Oke, terus Mbak Dania ini kan punya teman kembar yang masing-masing juga punya kelebihan gitu. Ini bisa diceritakan sedikit nggak Mbak, kelebihan masing-masing? Kalau kembaran itu dia lebih ke akademik, yang terutama yang hitung-hitungan gitu. Misalkan fisika, matematika itu dia lebih lebih bisa gitu pada aku. Gitu. Terus kalau aku sama sih sebenarnya, cuma emang lebih ke lebih pinteran dia gitu. Kan aku juga suka kimia, dia juga suka, dia juga pinter, tapi lebih pinteran dia gitu. Jadi yang kembaran kamu ini lebih unggul di bagian akademik. Kalau kamu sendiri unggul di bagian apa nih?
mungkin aku lebih ini kali ya, lebih kayak lebih bisa terbuka, lebih bisa apa ya, lebih cerewet gitu daripada dia. Karena dia tuh agak lebih pendiam, agak lebih kurang bisa apa ya, kurang bisa terbuka sama orang lain. Oh gitu. Jadi kamu lebih ekspresif, lebih ya apa-apa bisa disampaikan gitu ya, dibandingkan dari kembaranmu ini tadi gitu. Terus kalau masalah apa namanya kinestetik itu lebih unggulan siapa? Masalah gerak-gerak, olahraga kayak gitu lebih unggulan siapa? Lebih, maksudnya kalau kebiasaan olahraga sih sebenarnya lebih sering aku, soalnya dia jarang gitu kan. Cuman pas apa ya, masih SD kan misal olahraga itu sama sih, dia pinter volley, pinter apa sih kayak main-main gitu bisa. Cuman emang kalau olahraganya rutinnya itu lebih sering aku. Oh gitu. Oke, jadi Mbak Dania ini kapan mulai tersadar ternyata saudara kembar itu nggak semuanya sama, nggak semuanya kembar gitu? Pas apa ya, SMP sih mungkin udah mulai sadar sih, cuman masih kayak ya biasa aja gitu, karena lingkungannya emang belum yang bikin ngerasa aku tuh kayak dipojokkan atau dibandingin banget gitu. Cuman kalau pas SMA itu baru kayak ngerasa sering banget dibandingin gitu, padahal aku udah tahu itu loh, maksudnya kelebihan dia, kelebihan aku tuh apa. Cuman kadang kan orang lain kan kurang bisa paham gitu ya sama yang aku rasain, sama yang Nadia alami gitu. Oh gitu. Terus dengan perbandingan itu pernah nggak merasa ini? Sering. Karena apa ya, aku ngerasa kayak kembaran itu lebih bisa daripada aku gitu loh, maksudnya bidang akademik dia pintar, terus kayak semuanya tuh lebih apa ya, dia lebih bisa dapat gampang gitu loh, maksudnya lebih enak gitu menurut aku. Cuman kalau aku tuh lebih harus kayak ada usaha banget gitu. Gitu sih. Tadi sempat kita obrolin juga sih ya, bahwasanya Mbak Dania ini merasakan iri pada Nadia, mungkin juga di pihak Nadia juga merasakan iri pada Mbak Dania gitu ya, karena masing-masing punya kelebihan yang beda ya, kontras ya. Iya. Kontras, bener-bener nggak bisa disamakan gitu. Tapi kalau untuk masalah kesamaan, ada nggak sih kesamaan kalian? Kesamaannya itu sih kayak kita tuh sama-sama kayak suka apa ya, semuanya teratur gitu, sukanya bersih itu kayak ya mungkin dari ibu kali ya. Ibu tuh kayak gitu. Terus apa ya, bedanya mungkin lebih ke sifat, maksudnya kayak kalau masalah manajemen waktu itu sama, masalah gimana ya, cara ngatur hidup itu mirip sih sebenarnya. Cuman mungkin lebih ke sifat sama kelebihan kekurangan yang kayak misalnya dia di akademiknya gini itu beda gitu. Gitu ya. Termasuk juga emosionalnya ya, menghadapi masalah itu juga beda Sih. Apa yang paling mencolok dalam menghadapi masalah itu apa? Kalau Mbak Dania gimana, Mbak Nadia gimana? Kalau aku mungkin emang lebih ekspresif ya, mungkin kalau misalkan sebel ya nangis aja. Kalau Nadia itu lebih tertutup gitu, maksudnya dia sebel ya mungkin lebih sering dipendam sendiri. Kalau misal cerita juga kayak ya udah cerita sebisa diceritain aja, nggak terlalu terbuka gitu apa yang dia rasain. Gitu. Selama menjalani hidup ya, apa hal tersulit yang pernah Mbak Dania hadapi sebagai anak kembar? Mungkin ini kali ya, mungkin karena kita tumbuhnya bareng, maksudnya sekolah pun bareng, semuanya bareng, jadi mungkin hal terberat karena kita beda, tapi karena kembar jadi kayak lebih sering dibandingin, maksudnya dari teman, mungkin dari keluarga atau dari saudara itu seringkali dibandingin gitu. Kayak aku ngerasa mungkin karena kembaranku lebih cenderung lebih gampang apa-apa gitu daripada aku. Ibaratnya mungkin kasarannya nasibnya lebih baik gitu daripada aku. Jadi orang-orang itu memposisikan aku itu kadang sebagai memposisikan Nadia juga, memposisikan Nadia itu sebagai patokan aku gitu. Misalkan aku kok nggak sama kayak dia gitu. Misalkan aku gini tapi kok kembaranku tuh gini, jadi mereka orang-orang itu lebih menganggapnya lo harusnya kalian itu sama gitu, dan samanya itu harus sama seperti kembaranku gitu loh. Jadi
apa ya, mereka memandang kalau kita beda, tapi apa ya, bedanya itu merasa kayak aku tuh kurang apa ya, nggak harusnya kayak gini gitu, aku tuh harusnya kayak Nadia gitu. Orang-orang tuh memposisikan aku kayak gitu karena mungkin emang Nadia lebih apa ya, lebih apa ya, kehidupannya mungkin lebih baik dan lebih gampang gitu kali ya gitu. Jadi memang hal tersulit yang dihadapi oleh saudara kembar itu adalah saling menjadi patokan saudara kembarnya gitu. Mungkin ini Mbak Dania jadi patokannya Mbak Nadia juga jadi patokannya Mbak Dania. Dan itu ya sifat manusia kebanyakan ya Mbak ya, yang di luar yang kurang tahu masalah seperti ini gitu. Dimana ya namanya saudara kembar di bawah naungan orang tua yang sama, di bawah lingkup keluarga yang sama, harusnya juga menghasilkan sifat yang sama, nasib yang sama gitu. Padahal memang manusia itu perlu disadari, bahkan orang kembar pun tetap ada hal yang berbeda, bahkan kontras banget gitu. Nah ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, bahwa inilah hal tersulit yang dihadapi oleh anak kembar, perbandingan gitu. Ini sebenarnya kita tadi sempat ngobrol, Mbak Dania itu memang lebih unggul dalam hal fisik ya, misalkan bisa naik motor, bisa gesit kemana-mana, bisa dengan cekatan gitu dibanding dengan kembarannya gitu. Tapi kembarannya ini memang dikenal lebih unggul di bagian akademis, dan itu yang paling disorot gitu ya. Tadi sudah sempat ngobrol, karena yang dijadikan ranking 1 itu adalah akademik seseorang bagus itu dinilai bahwa orang itu bagus. Di samping ini mengesampingkan banyak hal, misalkan perilaku, emosi atau apapun gitu. Jadi yang dianggap nomor 1 itu adalah akademik, dan kembarannya Mbak Dania ini lebih unggul di situ, sehingga yang dilihat orang-orang Mbak Dania ini tidak bisa menyamai gitu, menyamai posisi kembarannya. Itu yang menjadi hal tersulit gitu. Tapi bagi saya, karena tadi kita membahas tentang banyak hal, termasuk bagaimana dua kembaran ini tuh menghadapi suatu masalah gitu. Nah, dalam sisi emosional memang Mbak Dania ini lebih unggul dalam hal ya interpersonal, dia bisa memahami dirinya, juga bisa memahami orang lain gitu. Emosi, empati kayak gitu lebih dapet gitu. Cuman ya ini lagi kita membandingkan, memang hal itu memang jadi kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan saling melengkapi itu lebih baik. Cuman yang menjadi permasalahan adalah nilai judgement gitu ya Mbak ya, dari orang lain yang akhirnya membuat kita sedikit terhambat gitu. Sebenarnya kalau kita saling menyadari, kita bisa menjadi diri kita masing-masing, sebenarnya yaitu kita fine gitu ya, bisa berjalan baik-baik saja gitu. Cuman karena ada hambatan tadi, penilaian orang ya, akhirnya membuat beberapa hal terhambat gitu. Nah ini Mbak Dania, selain tadi kan hal sulit ya, kalau hal termudah tadi kemana-mana bisa ya, punya teman gitu kan. Kalau tadi ganti baju juga bisa gitu kan, karena cenderung anak kembar itu fisik juga bisa berkembang dengan sama juga gitu. Terus ini hal terpenting sih, kalau orang tua memperlakukan kalian berdua gimana? Sejauh ini menurut aku sih kalau misalkan aku udah gede kayak gini, mikirnya orang tua itu nggak pernah yang lebih sayang satu orang atau lebih sayang siapa, itu enggak, kayak sama-sama saling support, misalnya support fasilitas itu sama gitu. Mungkin bedanya mungkin waktunya kali ya, waktu ngasihnya itu mungkin beda, karena mungkin orang tua nggak bisa ngasih langsung 2 gitu kan. Gitu kadang terjadi beberapa kali sih, cuman ya pas aku mengalami itu mungkin karena aku merasanya adil itu harus sama, jadi kadang ngerasa iri juga sih gitu. Cuman kalau misalkan sekarang ngeliat ya sebenarnya nggak ada perlakuan yang beda yang bikin aku ngerasa dibandingin keluarga tuh enggak, lebih ke orang lain sih, lebih ke orang lain yang mungkin nggak terlalu tahu gitu loh, kayak aku sama kembar itu kayak gimana. Kalau orang tua mungkin udah tahu ya, karena sering karena keluarga sendiri gitu, jadi tahu batasan masing-masing. Nah itu oke. Dan dari sini akhirnya kita tahu bahwasanya kembali lagi segala yang didapatkan oleh masing-masing kita itu berbeda, tidak bisa disamakan gitu. Kalau masalah hobi tadi sama nggak Mbak?
Kalau dia beda sih. Nah dia suka kayak K-pop gitu. Cuman aku nggak terlalu ngikutin sih. Mereka kalau misalkan drama Korea ya iya ngikutin. Aku lebih suka nulis, suka baca gitu. Kalau tampil di depan banyak orang? Aku kadang ini sih, maksudnya kadang juga ngerasa takut gitu. Cuman ya mungkin karena ini kali ya, belum terbiasa gitu. Karena emang sempet juga asrama, jadi ketemunya sama orang-orang yang dikenal, terus ketemu sama orang luar itu kayak harus adaptasi gitu sih. Nah, kalau masalah adaptasi ini lebih mudah siapa? Mungkin apa ya, kalau aku sih ngelihatnya mungkin gampang aku kali ya, Gitu. menurut aku Lebih gitu. kenal banyak orang, lebih mudah komunikasi juga gitu. Ya itu juga suatu keahlian juga ya, dimana menghadapi orang sama menghadapi diri sendiri itu keahlian yang berbeda, dan itu memang harus diasah, dan itu kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang, sehingga ya itu menjadikan akhirnya kita berbeda dengan orang lain gitu. Tadi kita sudah bicarakan bahwa Mbak Dania sama kembarannya ini walaupun hidup di lingkungan keluarga yang sama, di lingkungan juga yang sama, tapi tetap akhirnya ada satu gen lah yang akhirnya membedakan mereka ini gitu. Pesan Mbak Dania buat teman-teman yang juga menjadi anak kembar ataupun teman-teman lain yang belum tahu banget tentang anak kembar itu apa Mbak? Silahkan. Kalau buat yang sesama kembar gitu, kalau aku lebih ini sih sarannya, pesannya coba kalian itu apa ya, bisa komunikasi lebih dekat gitu, saya lebih terbuka gitu sama saudara sendiri gitu, bisa lebih saling memahami, saling tahu peran masing-masing, yang kakak siapa, yang adik siapa gitu, yang peran kakak tuh kayak gimana, ke adiknya tuh harus diperhatiin gitu, meskipun kalian kembar tapi ada rasa adik tuh pengen diayomi, pengen dirangkul, itu ada gitu. Terus kalau buat teman-teman yang lain mungkin ini kali ya, jangan terlalu melihat anak kembar itu harus sama gitu. Karena menurut aku pribadi anak kembar itu cuman orang yang bareng aja lahirnya gitu. Cuman kalau misalkan jalan hidup, terus nasib itu pasti beda gitu, kelebihan kurangannya juga pasti beda. Oke. Ini yang perlu digarisbawahi, anak kembar itu adalah anak yang lahirnya bareng aja. Ya. Untuk masalah nasib, masalah jalan hidup semuanya harus sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Mbak Dania untuk waktunya dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi kisah tentang anak kembar. Semoga kedepannya kita punya kesempatan lagi buat bertemu ya Mbak ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.